Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala sa'iril nabiyyin was salihin li islahi umuri dunya wad din. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita buka halaman 51. Halaman 51 di baris yang pertama di atas. Halaman 51 baris yang pertama dari atas. Kalimatnya, maka apabila selesai engkau daripada segala doa itu, maka jangan masyhur. Halaman 51. Kalau ini, maka apabila selesai engkau, halaman 51, etika atau peraturan adab tata krama ketika kita berada di masjid. Masih mengenai kajian atau tata krama adab ke masjid ketika masuk ke masjid waktu menjelang subuh. Habis subuh ya. Sudah tuh halaman 1 ya. Wa qala syekhul musannif rahimahullah ta'ala wa ala zaman afatihi wa bimurumihi wa bikumfid daraini amin annahu qala Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila selesai engkau daripada segala doa itu, maka jangan masyghul, jangan engkau menyibukkan dirimu engkau melainkan dengan zikir dan tasbih dan membaca Quran hingga engkau kerjakan akan sembahyang fardu. Jadi sampai waktu menjelang sholat subuh, kita isi waktu kita ketika kita berada di masjid dengan membaca zikir. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Afdalul zikri la ilaha illallah. Kemudian baca tasbih subhanallah, 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 dan membaca Quran kalau ada waktu. Kalau di masjid dia masuk, dia ketika baca zikir, baca tasbih, baca Quran semampu kita sebatas waktu sambil menunggu sholat yang wajib. Ya, ini kalau sudah berada di dalam masjid. Ini yang diajarkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ketika ada tata krama masuk ke masjid, duduk ya. Kemarin sudah kita bicarakan, masuk kaki kiri, baca selawat, mohon ampun kepada Allah ya, minta rahmat dari Allah. Kemudian niat itikaf, setelah niat itikaf kita baca doa, kemudian zikir, tasbih dan baca Quran sambil menunggu datangnya waktu sholat. Maka apabila engkau dengarkan bang muazin azan sudah mulai masuk, kita duduk ada muazin yang memandangkan azan. Di dalam pertengahan yang demikian itu, maka engkau putus sekalian bacaanmu, berhenti dari zikir, dari doa, dari tasbih, dan jawab olehmu akan muadzin, menjawab apa yang diucapkan oleh muadzin.
azan. Maka apabila mengatakan muadzin itu Allahu Akbar, maka kata olehmu seperti yang dikata oleh muadzin itu. Ya. Kalau muadzin Allahu Akbar kita juga ikutin, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, kita ikutin. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, begitu seterusnya, ya, mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin tadi. Makanya muadzin itu luar biasa, ya, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tukang azan itu nanti di hari akhirat dia akan mengajak orang-orang masuk ke dalam surga. Kalau masalah mengatakan kalau orang masjid ini diibaratkan kendaraan di hari kiamat, maka muadzin itu adalah kalau azan. Dianjurkan oleh Rasul kalau dengar orang azan ikutin. Kalau seterusnya. Kalau kita dengar orang azan, kita sedang sibuk, kita diam, ya, kita dengerin. Begitu hebatnya orang yang mau memandangkan azan. Ketika orang sedang merapat meeting di kantor, kantor itu dekat dengan masjid, masuk waktu asar atau masuk waktu zuhur, kedengaran suara muadzin, maka orang yang sedang rapat berhenti. Kata protokol, maaf Bapak Ibu, kita berhenti sejenak, ya, ada azan, ya, ada azan berhenti. Apalagi di kota suci Mekah Madinah. Wah, di kota suci Mekah Madinah itu kalau ada mulai suara-suara azan, semua pertokoan di Madinah, di Mekah ditutup. Itu ada Satpol PP, ya, kontrol keliling, ya, kota. Kalau udah masuk azan, dikontrol. Itu semua pertokoan, toko-toko yang ada di sekitar itu tutup. Segala kegiatan yang ada di pertokoan itu diam, berhenti. Yang belanja diam, yang melayani juga nggak ada kegiatan sampai selesai azan. Kalau misalnya ada pertokoan yang masih buka ketika diperdengarkan muadzin, maka ditegur oleh Satpol PP, oleh polisi, itu dikontrol kok luar biasa. Ya, sampai orang-orang yang taat, ya, mendengarkan azan ini, ketika dia sedang ada kegiatan dia berhenti. Di Mekah coba, ya, itu sepanjang jalan itu pedagang kaki lima. Kalau udah mulai azan kan tutup. Dia tutupin aja tuh dagangan yang pakai terpal, pakai plastik, langsung dia ke masjid. Kalau dia nggak sampai ke masjid, dia diam di situ, kemudian ikut sholat berjamaah walaupun dia berada di luar pelataran masjid, ikut sholat. Selesai azan baru dibuka. Luar biasa. Itu di kota suci. Kalau kita nggak bisa seperti itu, ya, paling tidak kalau ada orang azan kita hormati orang yang azan, dengerin. Makanya dilakukan Bapak, ya, selain dia suka melaksanakan sholat sunat dulu, itu dia muadzin Rasulullah. Ketika azan dikumandangkan, orang berhenti. Jadi di sini kita ikutin apa yang diucapkan oleh ucapan muadzin tadi. Ya, demikian pada tiap-tiap kalimat, setiap kalimat Allahu Akbar, dan seterusnya. Setiap kalimat kita ikutin. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan ketika bayi yang baru lahir diazanin dan diqomati. Jadi azan dan qomat bukan sekedar fungsinya untuk memanggil, mengundang untuk orang sholat pertama ke masjid, tapi juga ada
yang lain, menjauhkan dari bala, menjauhkan dari iblis, dari setan itu ada. Orang yang kemasukan itu diajari supaya setan kabur gitu ya. Kalau anak bayi baru lahir diajari supaya apa? Supaya dia nanti kalau hidup jangan sampai ngikutin setan. Ya, jangan sampai diganggu oleh godaan setan. Ya, nah meninggal. Nah inilah ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i mengajarkan kita ini berpedoman dengan 4 macam dalil. 1 Quran, 2 hadis, 3 ijma, 4 qiyas. Quran, hadis, ijma, qiyas. Semuanya tidak terlepas dari ajaran Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anggapannya begini, kenapa kalau orang meninggal diazani gitu? Karena itu dikias ketika manusia baru masuk ke dunia, yaitu lahir diazani. Alangkah baiknya ketika dia meninggalkan alam dunia, keluar dari dunia, diazankan lagi. Gitu ya, dikias seperti itu. Bahwa ada sebuah hadis yang menjelaskan apabila mayat dimasukkan ke dalam kubur ke liang lahat berbarengan dan kebetulan bareng ada orang yang azan, insya Allah jenazah mayat itu diringankan azab kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan orang dulu kalau kuburin habis sholat juga menjelang Allah maksudnya apa? Supaya ada azan Allah dikuburin. Karena dia melaksanakan kuburan ini jenazah masuk ke liang lahat itu tidak berbarengan dengan azan, maka diazani. Kata ulama tabi'in telah mengatakan ketika dia lahir di dunia dia dengan azan dan dengan qomat, maka ketika dia meninggalkan alam dunia alangkah baiknya dia diperdengarkan azan dan qomat. Ini namanya qiyas. Ya, qiyas yang dilakukan oleh Imam Syafi'i karena ketika kita mau sholat kita melafazkan niat sholat sebagaimana melafazkan menyatakan kalimat niat ketika kita mengerjakan haji dan umroh. Kalau haji niatnya harus diomongin, harus diucapkan awaitul hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala, niat. Jadi kalau niat itu tempatnya di hati, tapi kalau ibadah haji bukan di hati, diucapkan. Ayo mari kita mulai nikah di Bir Ali ya, di Madinah, mulai nikah ke Berilah, kemudian kita niat habis sholat, kembali habis sembahyang, habis sembahyang pakai Berilah, kemudian sholat kedua rakaat, sholat sunat ya haji, kemudian kita niat Bismillahirrahmanirrahim nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu harus diucapkan. Karena ibadah haji diucapkan kalimat niatnya, maka ketika kita sholat alangkah baiknya kita qiyas ya, sholat itu diucapkan niatnya usolli fardhu maghribi dan seterusnya. Padahal dalam sholat itu niatnya di hati. Ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, itu niat kita di hati, saya sholat maghrib 3 rakaat. Nah, karena itu diambil qiyas, maka ketika orang meninggal dunia diambil qiyas juga ketika lahir Rasulullah mencontohkan azan dan qomat. Ketika meninggal dunia baiknya diazankan dan diqomatkan. Walaupun itu tidak wajib ya, walaupun tidak sunnah muakkad, tapi itu istilah pemahamannya adalah mengkias, mengambil iktibar ketika dia lahir, maka ketika dia keluar mati maka diazankan dan diqomatkan. Nah itu istilah azan dan qomat. Kemudian ya, ketika muadzin itu mengucapkan kalimat tadi, maka kita ikuti pada tiap kalimat, melainkan pada hayya 'alal khair, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka jawab olehmu itu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
di Mekah Madinah lagi Pak ya. Itu sebelum masuk waktu subuh itu ada azan. Maka waktu azan itu biasa azannya. Hayya shalah, hayya shalah, hayya falah. Itu jam 3. Kira-kira 1 jam sebelum masuk waktu. Kenapa? Bangunin orang, ngingetin. Ini udah masuk subuh nih, mau masuk subuh. Ketika azan subuhnya, waktu subuh masuk azan, maka ditambahlah kalimat ini dengan as-sholatu khairun minan naum. Jadi 2 macam azan ya ketika waktu subuh di Mekah maupun di Madinah. Kalau di kita nggak ada yang 2 kali, cuma sekali aja. Cuma ada yang jam 3 pagi itu kasih akhir ya. Begitu ya. Akhir mengingatkan ini udah sebentar lagi masuk waktu subuh. Kalau kita cuma ada subuh aja sekali. Ketika adzan subuh maka ditambah dengan as-sholatu khairun minan naum. Padahal pada saudara sudah saya sampaikan dulu ya, as-sholatu khairun minan naum ini karangan inisiatif Bilal. Ya, Nabi gak pernah ngajarin. Bilal kalau subuh baca as-sholatu khairun minan naum enggak. Kenapa? Karena artinya sholat lebih baik daripada tidur. Nabi kan nggak memikir ke sana, nggak terpikir orang ini masih pada tidur, nggak ada tambahan dari Nabi. Tapi bila satu waktu ketika dia udah ada naya sholat belum kelihatan orang, belum banyak orang, bingung dia. Tuh gimana ya supaya orang pada datang. Akhirnya ditambahin kalimat, ya tambah kalimat. Dia bilang as-sholatu khairun. Artinya bahwa ibu saudara sekalian sembahyang lebih baik daripada tidur. Ya sembahyang lebih baik daripada tidur. Kenapa? Pikir bila pikir ini orang masih banyak tidur nih, bukan belum datang. Maka tambahlah kalimat azan ini ketika subuh oleh Bilal dengan kalimat as-sholatu khairun minan naum. Padahal ini tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Jadi ini namanya nambah ibadah itu. Nah inilah yang disebut perkara bid'ah. Ini perkara bid'ah di zaman Rasul, tapi Rasulullah tidak melarang. Nabi tidak ngomel, malah Nabi menjawab shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi kalau misalnya itu bid'ah, itu nggak boleh. Bid'ah Rasulullah ngajarin, apa di barang-barang bilangin, nama-namain aja nih, nama-namain kalimat azan gitu. Tentunya Rasulullah marah, ngomel. Bilang itu namanya itu. Malah dia bilang bagus, saya bilang bilang bagus. Hadir bid'ah nikmatul hadir nikmatul bid'ah hadir nikmatul bid'ah wa hadir. Inilah bid'ah yang paling bagus. Bid'ah yang paling bagus yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Kalau ada hadis yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, setiap bid'ah itu sesat, yang sesat masuk neraka, itu tidak berlaku dengan bid'ah hasanah ini sebenarnya. Jadi orang sekarang ya kadang-kadang menyampaikan dakwah, jangan kerjain yang gak diajarin oleh Nabi. Jangan kita mengerjakan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Kenapa? Itu adalah bid'ah. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang bid'ah, itu sesat. Yang sesat itu masuk neraka. Sampai-sampai ada orang yang mengatakan, Ustaz ini saudara ya, baca sholawat sebelum adzan itu bid'ah. Kita enggak ya? Baca sholawat ya? Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Itu dibilang bid'ah. Kalau udah bid'ah itu sesat. Kalau sesat neraka, berapa banyak muadzin yang mengucapkan ini yang orang masuk ke dalam neraka. Kalau kita habis sholat mengucapkan istighfar, zikir itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasul, berarti itu bid'ah.
Kalau Nabi baca zikirnya itu pelan, ya. Astagfirullahaladzim 3 kali. Kita nambah astagfirullahaladzim wali daya itu bid'ah. Nah ini Pak, ya. Jadi kalau dia melakukan ini sesat masuk neraka. Waduh, zaman sekarang subhanallah. Ya, banyak bid'ah yang nyata-nyata itu malah wajib diikuti. Sering saya sampaikan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan untuk mencetak Al-Quran, memberi tanda baris di dalam huruf-huruf Al-Quran. Tidak pernah tuh. Kenapa? Karena zaman Rasul belum ada kertas, pabrik kertas belum ada. Jadi sahabat apa? Ayat Quran apa? Tulisnya di mana? Tulis di kayu, di korpah, di daun-daun, tulis, dikumpulin. Tapi Umar bin Khattab punya inisiatif, kalau gitu kumpulin, disusun. Ya, itu Al-Quran. Itu Al-Quran yang sekarang itu namanya bid'ah. Karena nggak ada di zaman Rasul. Ya, Quran zaman Nabi ada nggak? Ada. Jadi kalau sekarang orang baca Quran itu bid'ah. Apalagi musabaqah terhadap Quran zaman Rasul nggak ada. Waduh, berapa banyak bid'ah yang bisa masuk neraka gara-gara pemahaman Islam terlalu dangkal. Nah ini Pak ya. Jadi ini bid'ah nih. Karena bikin Utsman. Ya, apa? Kemudian yang memberikan tanda baris patah asfal doma itu tabi'in. Zaman Umar, Rabi'ah, Rasul itu belum ada Al-Quran dibarisin. Belum ada patah asfal doma sukun tasdid dan sebagainya. Kemudian tabi'in baru mulai. Oh, begitu bikin tangan nih. Karena orang susah baca Al-Quran. Tuh, kasih tanda patah, tanda kasar, doma, sukun, istilah, tasdid itu ditulisi. Baru mulai. Zaman Rasul ada. Ya, zaman Rasulullah SAW tidak ada begitu. Kalau misalnya orang mengadakan sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul itu bid'ah, berapa banyak yang namanya bid'ah. Luar biasa Pak, luar biasa. Karena mereka mengasihi Allah, mengasihi Rasul. Dalam berhamun taat kepada Allah, taat kepada Rasul cukup Pak. Ya, kata mereka, cukup udah Quran hadis saja. Padahal Quran hadis ijma qiyas itu Quran hadis sendiri menganjurkan hadir ya Nabi yang menganjurkan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di antum 'alaiha bin nawajis. Itu Nabi yang suruh. Kalau saya berada nanti ada satu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ikut saya dan ikut mereka. Karena itu Nabi berarti kita ikutin Allah dan Rasul. Kalau kita mengikuti itu atas perintah Nabi. Ya kalau kita mengadakan sholat tarawih yang berjamaah itu mengikuti Nabi. Nabi yang suruh ikutin sahabat yang mulai bikin tarawih berjamaah di masjid adalah Umar bin Khattab bikin tarawih. Sekarang bid'ah zaman Nabi nggak ada. Bapak dan saudara, itu yang kita harus kaji. Seorang sekarang bilang bid'ah, wah Rasulullah subhanallah. Berapa banyak Pak acara ibadah itu yang tidak ada di zaman Rasul dikerjakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Mereka punya prinsip yang dalil ikut Allah dan Rasul. Karena semuanya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mazhab Syafi'i mengikuti seperti itu, Quran, hadis, ijma' qiyas. Nah ini ada seorang kemarin waktu umroh beberapa bulan yang lalu ikut umroh. Dia biasa berzikir, dia biasa kencang baca selawatnya, dia biasa baca kunut. Dia umroh Pak, umrohnya 9 hari di Mekah. Dia perhatiin di Mekah gak ada yang baca bismillah.
imamnya. Di Mekah sholat subuh itu kalau banyak kunut, dia mikir wah itu gua salah. Pulang ke Indonesia Pak, sholat subuh nggak baca kunut, habis sholat maghrib kalau baca wirid, kalau baca ayat-ayat itu nggak baca Bismillah. Kenapa? Di Mekah begitu. Dulu, gua kesana seminggu, gua belajar di sana, dia tuh orang Mekah. Ada temannya gimana nih? Kata gurunya bilang Mekah Madinah itu bukan dalil, ya Pak ya, bukan dalil. Dalil untuk kita melaksanakan ibadah adalah Quran, hadis, ijma qiyas. Kalau mereka melakukan itu, kenapa? Mazhab mereka tidak sama dengan mazhab kita. Mereka makan mazhab Maliki tidak sama dengan mazhab Syafi'i. Kalau sholat subuh nggak baca kunut, ya silakan aja. Cuman perbedaan antara mazhab, silakan aja. Tapi dalil kita adalah Quran, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah ya orang-orang yang baru belajar, jangan dia sok tahu gitu. Misalnya kalau subuh sembahyang jangan kencang baca doanya, jangan kencang baca liriknya. Waduh, pelan, waduh. Nah itu nanti salah begitu. Jadi yang dia lihat jadi kalau Mekah dan Madinah. Padahal kita yang menjadi dalil contoh adalah Quran, hadis, ijma qiyas. Itu bahasa Imam Syafi'i. Nah ini ketika bila mengucapkan as-salatu khairun minan naum itu khusus azan subuh, ya azan subuh. Jadi emang itu karangan bila, ya. Tapi Nabi tidak ngomel, malah Nabi menganjurkan maka kata olehmu, jawab olehmu sodaka wa barasa. Tuh jawabannya bukan as-salatu khairun minan naum juga, bukan. Jadi jawaban kita sodaka wa barasa. Engkau benar, benar engkau, dan engkau adalah beruntung. Tuh berbahagia. Itu Nabi yang jawab. Ya, ketika dia salatu khairun minan naum, Nabi menjawab sodaka wa barasa. Kita dilakukan oleh ulama, ulama Arab nasyadi. Aku menjadi saksi dengan peristiwa ini. Nah itu. Jadi kalau ada sesuatu yang kita jawabnya tentang warasa wa ana nasyadi. Maka jika selesai engkau daripada menjawab muadzin, selesai menjawab muadzin, la ilaha illallah, selesai Anda maka jawab, kita berdoa. Nah, ini kita dapat semuanya. Cuma di sini doa ketika mendengar sholat, mendengar azan subuh, doanya lain. Azan biasa, Allahumma barik wa ta'ala sholatul maghrib begitu, ya. Allahumma inni. Nah ini di sini kalau subuh ini jawabannya. Doa kita, Allahumma inni as'aluka inda huduri sholatin wa aswati du'ain wa ikbari lailika wa ikbari nahari antu hutiya Muhammadanil wasilata wal fadilah wa darajatal rafi'ah wa fasul maqamal mahmud alladhi wa'atahu ya arhamar rahimin. Itu kalau sholat subuh. Kalau sholat lain, Allahumma rabbah hadina wa itama sholatul fatiha hadis Muhammad alladhi wasilata wal fadilah wa syarabata wa darajata wa abdul maqamal mahmud alladhi wa'atahu ya arhamar rahimin. Itu kalau azan di luar subuh, doa asar maghrib isya. Kalau subuh kita baca doa itu, Allahumma inni as'aluka inda huduri sholatil Allah. Aku mohon kepadamu ketika datangnya waktu sholat, suara bahagia menjadikan suara saya dengan doa ini ya Allah. Ribalan lailika yang terlewat malam hari, ribalan naharika dan siang hari akan menyebut kami antus ya Muhammadin, bahwa engkau beri kepada Nabi Muhammad SAW al-wasilah, perantaraan, wal fadilah, keistimewaan, wal darajat al-rafi'ah, derajat yang tinggi, wa rasul maqam al-mahmud al-nabi, dan dampingkanlah Nabi Muhammad itu di tempat yang terpuji, alladzi wa yang telah kau jadikan ya Allah ya arhamar rahimin. Tuh. Nah ini Pak sebagai dalil Rasul mengajarkan doa ini setelah kita
mendengar azan. Ya, Allahu Akbar itu nama suatu kalimat seterusnya. Apa yang maksudnya? Kan ada orang ketika itu dia bertanya, kita jangan membaca Fatihah bersama. Kan ada bila hadirnya Nabi Muhammad SAW Al-Fatihah iya. Nabi masuk sholat. Kenapa kita baca Fatihah? Doa. Kita jangan sampai terkecoh, ya. Jangan sampai ketipu bohong. Nabi masuk sholat, dia nggak perlu lagi Fatihah dari kita. Tuh. Tapi doa ini, doa setelah azan, Ati Sayyidina Muhammadin radhiyallahu anhu. Ya Allah, berilah kepada Nabi Muhammad derajat yang tinggi. Kita doain. Siapa yang suruh? Rasul. Jadi kita mendengar azan, selesai azan, Ati Sayyidina Muhammad radhiyallahu anhu syarafah wa ta'ala. Ya Allah, berilah kepada Nabi Muhammad derajat yang tinggi, perantara wasilah kepada kami, pendudukan yang terpuji ya Allah. Pada siapa? Pada Nabi Muhammad. Kalau ditanya, ngapain itu Nabi Muhammad dia doain begitu? Kenapa? Lu belum tentu masuk surga. Begitu. Karena Nabi Muhammad berdoain. Nah, inilah dalil untuk orang-orang yang melemahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau baca Fatihah jangan baca wilayah dari Nabi itu. Ya. Nabi itu susah Nabi baca Fatihah. Kalau kita boleh cuma Ar-Rahim, apa ini? Al-Fatihah. Gitu kan ya. Mari kita berdoa buat saya, buat kita. Tapi buat Nabi buat apa? Ini yang dicontohkan ketika kita membaca doa setelah azan. Ya Allah, berilah kepada Nabi Muhammad doanya tingkatan yang tinggi, tempat yang terpuji, angkatlah kerajaan Allah. Nabi nggak perlu itu, benar juga ya. Tak perlu diangkat cuma doa itu tidak dia Mahmud makawan Mahmud tempat yang tinggi Pak. Iya, kenapa? Ini namanya etika, ini namanya tata krama, adab sopan santun kita sebagai umatnya memuji kepada Nabi Muhammad. Kasih Pak, ini saya kasih rezeki berapa ini? 100.000. Ini orang miskin. Yang ngasih orang miskin orang kaya. Orang kaya. Ini sudah sembako, kasih dulu. Lantas yang miskin apa yang dia ngomongin, yang dia ucapkan? Mudah-mudahan Bapak ditambah rezekinya, dipanjangkan umurnya. Kata si orang kaya, gue kasih dulu doain dulu kan betul. Iya, ngapain doain dulu? Doain aja dia. Sendiri yang kaya yang banyak lagi. Kenapa? Etika itu namanya ada. Oh begitu Islam mengajarkan adab yang baik. Kalau kita dikasih sama orang, alhamdulillah mudah-mudahan Bapak gitu kan diselamatkan, diberi rezeki. Cuma dalam hati orang yang kaya, udah selamat, udah banyak rezeki, lalu maksudnya gue yang begitu kan mesti begitu kan ya. Kenapa? Ini etika. Alhamdulillah, mudah-mudahan pemimpin kita diangkat derajatnya. Ya, yang asing gubernur, kok diangkat derajat gue jadi gubernur? Ini namanya etika, tata krama, mendoakan orang yang lebih tinggi daripada kita. Itu adalah ajaran tata krama dari Rasulullah SAW. Laisa minna man lam yukrim kabiruna walam yarham asghiruna. Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak pandai menghormati, memuliakan orang yang lebih tinggi, menyayangi orang yang lebih rendah. Jadi disayang orang yang lebih rendah, dia ngasih memuliakan orang yang lebih tinggi, dia doa. Gue mau balas apa ya? Ya gue dikasih. Ya, tapi gue kasih lagi, nggak mungkin apa ya? Tadi bahasa kita apa? Doa. Mudah-mudahan tuh Bapak dipanjangkan umurnya, amin kan begitu. Mudah-mudahan Bapak diberikan rezeki, dikuatkan iman. Semua kan begitu banyak. Kenapa? Ini doa Rasulullah SAW ketika di
didoakan oleh Umar bin Khattab itu luar biasa. Lihat tuh Umar. Ketika aku bawa berangkat pergi, ya Umar tolong doain aku. Tuh. Nabi minta didoakan, padahal Umar bawahan dia. Umar bawahan Rasul. Tapi kata Umar, Rasulullah, aku doakan kau selamat dalam perjalanan. Waduh, doa itu tidak harus orang yang pintar menyampaikan kepada orang yang bodoh. Orang yang bodoh juga doa sama orang yang pintar nggak apa-apa. Ya, itu namanya tata krama. Ya, orang yang miskin doakan orang kaya, ya boleh aja. Namanya itu sopan santun. Wah, sekarang mau diri nih, iya alhamdulillah. Ya mungkin dalam hati orang kaya, gue nggak didoain itu udah banyak duit kan begitu Pak ya. Nah inilah etika tanda hormat kita, kemudian kita menghormati kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh aja Pak ya. Karena di sini ketika selesai orang ada, kita berdoa ati sayyidina Muhammadin alaihi wassalatu wa fadilah wa syarafata wa darajata al-aliyah supaya Nabi diangkat derajat yang tinggi wa masuk maqam mahmuda, bangkitkanlah Nabi Muhammad itu tempat yang mulia. Padahal dia walaupun kita dengan doa juga Pak ya, wah luar biasa. Itu tanda rasa terima kasih kita kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tadi doain nggak apa-apa Pak ya, cuma tanda terima kasih. Alhamdulillah saya diberi petunjuk, diberi ajaran dari siapa? Dari Rasulullah. Alhamdulillah saya diberi rezeki dari siapa? Dari orang kaya. Ya itu namanya tanda bersyukur, berterima kasih kepada orang yang lebih tinggi nilainya diabadikan pada Allah Subhanahu wa taala sekalian. Wa ta'ala yang terlebih wa rasul maqam mahmud tadi wa ta'ala doa setelah kita mendengar azan selesai. Nah, setelah itu apa lagi yang kita lakukan? Ini urutannya. Ini perlu saya prosedur begini. Kalau prosedur ini, insya Allah kita sudah bagus masuk masjid berdoa, kemudian mendengar azan ya. Kemudian apabila engkau dengarkan iqamah, maka kata olehmu seperti yang dikata orang iqamah yang lewat kita ikutin ya, melainkan pada katanya qad qamatis shalah. Kalau kita jawabnya apa? Bukan qad shalah juga. Apa jawaban kita? Kalau salah maka kita jawab dengan qad shalah, kita jawab apa mahallahu wa adamana mada hadis samawati wal ardu waj'alni min salihi ahliha. Ya. Kalau salah kita jawab apa mahallahu adama. Cukup pendek. Apa mahallahu wa adama. Mudah-mudahan Allah mengerjakan meluruskan sholat kita ini untuk selama-lamanya tuh. Jadi rutin. Jadi ada aturan ya, ketika orang koma, orang ada jawaban kita juga ada aturannya. Jadi kalau misalnya apa mau alama, tapi itu aja. Nah itu yang kita lakukan setelah kita mendengar suara orang yang koma baru menggunakan sholat yang baru. Nah inilah etika tata krama adab ketika kita berada di masjid menunggu waktu sholat wajib. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Inna ada sami'un alim, Allahumma